Nah, ini kan Karuman berada di daerah Telogomas nih. Oke. Mengenai toponim Telogomas ini, adakah kaitannya dengan Karuman? Telogomas atau bisa jadi Telogo Emas atau gimana ini? Wonten to bobotoh saji saking Karuman, aran siro bango samparan, alah atotohan deniro malandang ing Karuman, tinagih tanpa ngemasi sah siro bango samparan samalandang ing Karuman, anak nakti maring rabut jalu, angrengu ujar saking akoso kinon mulya maneh maring Karuman, hono anak mami ang buasakena utang tah aran siro ken arok. Itulah pemirsa sedikit cuplikan mengenai Karuman dan ayah angkat Ken Arok adalah Bango Samparan. Itu disebutkan dalam kitab Pararaton, di mana Ken Arok awal ketemu dengan Bango Samparan yang rumahnya ada di Karuman. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai situs Karuman atau Karuman secara umum bersama tidak asing lagi narasumber tetap. Ayo terus no. Tak antem iki. Narasumber tetap kita masih rekan kita Pak Bondan Rio Prambanan. Nah, kali ini kita membahas Karuman ini, Pak Bondan. Siap. Kita kali ini di lingkungan atau daerah Karuman Telogomas. Ya. Tepatnya berada di pinggir atas dari Sungai Brantas. Nah, ini kali ini kita berada di sini dan belakang kita ini adalah Jembatan Biru, menjadi saksi ya cinta kita. Ojo karo madhep aku lho muni kita nih. Ngadep ibune arek. Sing. Nah, inilah kondisi suasana di daerah Karuman Telogomas. Nah, kita mencoba membahas mengenai Karuman nih. Dan kali ini Karuman. Lagi-lagi kita bahas mengenai ada kaitannya dengan Ken Arok nih. Setelah ini beberapa kali ngomong Ken Arok, kita lagi berburu Ken Arok. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ada apa ini? Kok bolak-balik Ken Arok? Ken Arok, kemudian Ken Arok terus. Ini menarik juga untuk kita bahas mengenai Karuman, karena dikisahkan dalam Pararaton bahwasanya ayah angkat dari Ken Arok itu adalah si Bango Samparan ini adalah rumahnya adalah di mana? Di Karuman. Nah, ini menurut pendapat Pak Bondan nih, gimana ini penjelasan mengenai Karuman di teks Pararaton? Ya, sing jelas memang disebutkan kalau Bango Samparan itu berlokasi berumah mbuh ya. Ya. Berlokasi. Kan disebutkan ya secara gerha atau apa ya. Secara spesifik ngomong perkara omahe iku nyang Karuman Gang 8 apa piye gitu. Nggak cetha, tapi oke lah, nggak apa-apa. Kita anggap sebagai beliaunya memang bertempat tinggal di sini. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi dikit karena nanti maknanya akan jauh, akan berbeda. Gitu. Jadi
tidak pernah disebutkan bahwa dia adalah ayah angkat Oh, gitu. atau anak angkat. Anak angkat. Kenaro itu adalah anak angkat atau ayah angkat. Karena di situ menggunakan bahasa angaken weko. Apa itu artinya? Maknanya ya, artinya jelas. Oh, artinya jelas. Maknanya? Artinya misalkan ya secara harfiah sakjane artinya adalah mengaku. Angaken itu mengaku. Jadi Angaken. kasarannya gini. Bango Samparan itu menganggap Kenaro itu seperti putranya. Jadi seperti putranya. Kan ini artinya beda loh. Ya, Ada loh artinya. betul. Iya toh. Antara mengambil anak atau mengangkat anak dan menganggap anak itu ya. Jadi apakah seseorang itu oke awakmu tak angkat jadi anakku dengan aku lek karo awakmu iki jan koyo anakku dhewe. Nah, itu kan beda permanaan ya. Bener, Beda permanaan. Karena nanti juga kita bisa bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda akhirnya. Gitu. Nah, jadi kenapa kok Bango Samparan juga mengusulkan sesuatu yang sangat berisiko kepada Kenaro? Iya, betul. Karena disebutkan itu apa ya istilahnya? Sak karep-karepmu loh. Nah, itu malah omongannya si Empu Gandring. Sorry kok Empu Gandring. Danyang Logawe. Oh, Danyang Logawe. Jadi pada saat Danyang Logawe itu ditanyain sama Kenaro, beliau mengatakan bahwa piye piye Pak Logawe, kalau misalkan menurut Anda, dan Danyang Logawe sebenarnya menjawabnya dengan jane aku ini misalnya Jawa ganjaran biasa ya. Jane kalau aku arepe ngiyani ndak pantas, soalnya aku adalah seorang pandita. Dia mengatakan seperti itu. Nah, terus kalimat terakhirnya ini yang justru akhirnya bikin kisruh karena sangat bermakna ganda gitu. Ya, bisa dibilang bermakna ganda atau open statement ya. Jadi dia mengembalikan dengan kalimat bahwa ya wis kono monggo sak karepmu. Oh, gitu. Nah, akhirnya berketetapan hati bahwa si Kenaro berarti aku harus melakukan itu. Jadi ngiyani ya ora. Enggak iya ora. Iya. Walaupun di depan Danyang Logawe juga mengatakan bahwa yo mati si Tunggul Ametung di tanganmu. Nah, tapi dia nggak ngomong masalah persetujuan dengan ansih ya bahwa oke, setuju. Patenono. Nah, dia tidak pernah bilang itu. Karena dia ngomong bahwa karena aku adalah seorang pandita, tidak pantas itu. Tidak ilok aku ngomong kayak ngono iku. Makanya monggo sebuah perbuatan dosa lah. Nah, iya ta. Apalagi seorang pendeta membunuh, kan. Benar, mengizinkan membunuh orang. Iya. Jadi hati-hati. Jadi banyak telaah yang rodok sumir iya, di betul. sini. Di para ratu itu butuh nah ini perlunya untuk BTT ya. BTT para raton itu perlu itu. Karena BTT ada mana-mana yang apa ya istilahnya perlu dikaji ulang itu. Iya, perlu dikaji ulang. Termasuk juga bahwa kalau perlu yang kitab aslinya kita kaji ulang gitu ya. Ya mending memang seperti itu. Jadi ya bukan kitab aslinya, ya aksesnya rada angel. Aksesnya rada angel karena paling sederhana yang tulisan 1630 163 berapa itu karena ada di Museum Radya Pustaka kalau nggak salah. Nah, tapi paling enggak dari tulisan aslinya. Dari tulisan aslinya. Dari bahasa aslinya. Nah, seperti tadi kata siro dan iro itu kan pemaknaannya beda. Ya, berbeda sudah ya. Pemaknaannya rodok selisih lah, rodok selisih. Betul. Seperti pada saat Bango Samparan mengatakan Kenaro yang mengatakan bahwa dia akan ke Karuman untuk menemui seorang bebotoh. Iya. Seorang mungkin bebotoh ini apa tukang ya? dadu uduk apa piye ya? Seorang penjudi ulung gitu. Mungkin seperti tapi itu. Kalahan kok gitu. Tapi kalahan. Bener di cerita pertama yang disebutkan kalahan. Kaentos kan iki. Ada cara malakan kan itu. Iya. Kaentos kan iki lho jibate arek iki. Baru menangan. Betul. Nah, di situ dia Kenaro mengatakan kepada Logawe bahwa ada seorang bobotoh yang angaken weko. Angaken weko. Iya, jadi yang menganggap saya sebagai putranya. Jadi bahasanya bukan aku adalah anak anak angkat dari Bango Samparan, atau Bango Samparan juga nggak pernah mengatakan bahwa
apa jenenge aku adalah ayah angkat dari Kenaro, tapi bahasanya lebih ke menganggap ya. Jadi hubungan ikatannya tuh seperti bapak karo anak gitu. Betul. Nah, itu juga yang melandasi akhirnya saya berpikir gini, mungkin lek bapaknya tenan pada saat ngomong masalah keris pasti akan rada hati-hati. Kenapa itu? Saking ini, sampean pernah carok kan? Ya, kalau di tradisi Madura kan terkenal itu ya. Pernah nggak pamit carok yang ebes sampean? Pastinya berpamitan. Nah, pamitan ya. Tapi bapak tenanan ya, ya bapak secara biologis. Bapak secara biologis. Atau bapak sing memang bapak tenanan ya. Kan pasti akan mikir dua kali. Loh, kok saya lah? Lapo sih? Akan cenderung melarang karena sesuatu yang sangat beresiko. Iya, betul. Iya kan? Antarane mati apa gak itu. Nah, itu kan sangat beresiko. Tapi beda lagi dengan seseorang yang hubungannya teman tapi sudah seperti bapak dan anak. Nah, itu beda lagi itu. Nah, gampangnya ini, wis kon tak dukung, ayo wis berangkat toh wis. Nah itu. Malah beliau menyebutkan bahwa lek gawe keris biasa, ini dalam ganjaran ya, lek gawe keris biasa, gak lek mandi. Oh, sampai bilang begitu ya? Ya, dia disebut dia ngomong bahkan yang mengenalkan atau yang ngelarap nih kepada Empu Gandring itu malah justru Bangun Sambaran. Karena Bangun Sambaran jelas mengatakan bahwa ada mitra ningsun, ada temanku, ada koncoku yang lulumbang, sing dhek lek gawe keris yonine ampuh tenan. Jadi kalimatnya dulu bukan angsar, bukan kodam, yoni tapi ya. Yoni. Jadi menggunakan kata-kata yoni. Mungkin bisa dibiasakan. Referensi untuk teman kerisan ya. Betul. Menjadi suatu kebiasaan penyebutan baru untuk angsar atau kodam ya. Yoni. Kalau kodam kan jauh lebih baru, yang lebih lama angsar, tapi yang lama lagi yang tercatat di Susastra Yoni justru Yoni. Itu bisa dibiasakan. Yoni ini ampuh. Nah, dari situ kita juga kapan-kapan mungkin ini akhirnya kita ke Lulumbang juga ya kapan-kapan ya. Iya, harus ke sana mencari itu. Itu yang ya nanti kita lihatlah di Lulumbang nanti nemu apa ya. Jangan ngomong sekarang ya. Iya, nah, tapi disinilah tempat atau Yombuh posisinya sebelah ndi ya. Iya. Tapi disinilah lokasi Ken Arok mendapatkan informasi seorang empu keris. Ya karena omongan dari Bangun Sambaran itu ya mitra ningsun ya. Ya, jadi mitra ningsun. Jadi di situ juga kita bisa melihat apa? Empu Gandring itu bukan empu jero. Kok bisa begitu? Koncone maling ya, Bro. Oh iya, kalau diakal seperti itu ya. Ya kasarannya gitu loh. Karena kalau misalkan memang itu adalah empu dalam, empu jero ya, empu jero. Pada saat itu Ken Arok kan menjadi prajurit lah ya wes, kita ngomong jabatannya apa? Prajurit di Tumapel. Seharusnya dia tahu dong. Ya. Oh, empu-empu keraton itu di sini atau paling enggak empu-empu yang memang sudah terregister. Ya. Ini untuk senjata militer adalah ini. Lah ini enggak, malah justru Bangun Sambaran yang mengusulkan. Lek ngono awakmu peseno keris yang iki, kudu peseno keris ngomongnya. Ngongkono. Empu Gandring untuk nggawe keris yang beryoni. Lek dia sudah menjamin lek wong iki sing gawe yonine, wis pasti ada. Oh iya tok wis pokoke. Di sini lokasinya, mbuh sebelah ndi? Apakah pinggir kali situ, apakah di depan, apakah di pemandian Telaga Mas atau di tempatnya Arema TV ya sekarang. Nah itu mengenai daerah Karuman ini ya. Kemudian ada kisah apa lagi nih yang berkaitan dengan Karuman lagi atau Bangun Sambaran dan Ken Arok lah. Apa ya? Kalau misalkan kita ngomong Karuman sebenarnya dalam luasan lingkup yang lebih luas. Iya. Itu kan mulai dari Tegal Lelateng, kemudian Rejoso. Jadi sampai sekarang masyarakat sekitar 1 kilo dari Sangguran masih menyebut sebagai Joso ya. Jadi hotspotnya para raton itu sebenarnya malah justru area-area sini.
Iya, titik sentrum mungkin ya. Iya, jadi epicentrum utama itu malah daerah justru sini ya? daerah-daerah sini. Termasuk juga Paron, daerah-daerah itu. Nah, itu kan daerah sini. Jadi kalau misalkan kita ngomong Karuman, mungkin kita jangan melihat Karuman dalam lingkup kecil yang sekarang cuma jadi kampung di gang. Betul. Tapi kita ngelihatnya ini adalah kawasan yang lebih luas Di masanya ya. di masanya, dan perkembangan sebuah kawasan kan nggak mak bedunduk langsung dari Betul. sebuah area. Kan pasti ada perkembangan. Iya, ada perkembangan. Nah, bisa juga Karuman kalau misalkan digeret luwih dawa, itu nanti bisa sampai masuk ke era Kanjuruhan mungkin. Iya. Nah, tapi monggo nanti para sejarawan yang menganalisa itu. Nah, ini pertanyaan lagi. Ini kan Takon tok ae mantap jan. apa bolak-balik Ngombe kopi tangan. ini. Ngombe Kita kopi sih lah. dulu. Kopi saya tinggal dikit. Nah, ini kan Karuman berada di daerah Telogomas nih. Oke. Mengenai toponim Telogomas ini, adakah kaitannya dengan Karuman? Telogomas atau bisa jadi Telogo Emas atau gimana ini? Nama Telogomas memang sudah lama, mulai saya Iya. kecil, karena saya tinggal di Sumbersari dulu. Jadi istilah Telogomas itu memang sudah dari kakek-kakek dulu. Iya. sudah Zaman mbuh lah. ya zaman mbuh wis istilahnya. Itu nyebutnya Telogomas. Telogomas. Nah, sempat tadi waktu saya posting di grup juga ada teman dari Jogja apa Magelang tadi ya. Itu juga yang menanyakan. Loh, emangnya ono telogone loh, Mas? Lah, itu dia masalahnya. Kalau tembung jare, tembung katanya, termasuk ada salah seorang sahabat yang sekarang tinggal di Ngijo, dulu juga asal Karuman. Oh. Beliaunya memang bercerita. Jadi di area Dulu sempat ada berarti. ya piye ya lek ngarani telaga gede bukan ya. Bukan Mungkin ya? seperti embung atau Kolam ya berapa meter gitu iya, ya. Nggak seperti sampai telaga benar, gitu ya. di daerah dekat apa? Ada sebuah gedung di pinggir jalan raya itu ya. Ya kiranya tahu lah siapa yang punya gedung itu. Nah, di pintu masuknya situ itu dulu ada sebuah seperti embung. Kalau sekarang tadi saya sempat ngobrol sama orang yang memang asli sini, katanya saiki karek wangan tok Mas. Jadi apa jenenge kolame telogone wis Hilang ya? Ya, emang seperti itu. Nah, apakah telogo itu yang dulunya memang merupakan berbentuk telaga secara fisik? Tapi nah ini saya yang kurang paham justru. Ya kata telogo memang kata lama sih. Ya, betul. Jadi merupakan mulai di Jawa kuno juga ada kata-kata telogo. Penyebutan itu. Ya. Penyebutan itu ada. Nah, tapi masalah catatan yang sejaman itu yang menyebutkan memang di sini ada telogonya, seperti Nyuwun Sewu, seperti di Pararaton. Saya mungkin rodok keselip baca ya, tapi saya nggak pernah membaca bahwa di sini memang telogo. Area Karuman gitu toh istilahnya. Jadi nggak ada penanda ciri-ciri ciri-ciri khusus. Ya, geografis lah ya. Ya, ciri geografis bahwa di situ memang ing pinggirin Sendang utawa apa utawa piye. Gak ada penyebutan itu ya. Nggak ada penyebutan itu. Sama seperti waktu kapan hari kita bahas Boboji kan juga nggak ada ngomong masalah air ya. Tempat berkaitan berkaitan dengan air lah. ya. Jadi kalau ke Dedes itu kelihatan itu pas mandi mbuh iku serat sing ndi ndak paham aku. Nah, ini satu lagi. Mengenai situs Karuman yang ada di atas itu kan ada Yoni, kemudian apa? Lembu Nandi, beberapa lingga patok. Nah, itu kan berkaitan mungkin berkaitan dengan bangunan suci. Ya. Nah, artinya Karuman itu dulu ada apa ya, sebuah candi atau gimana ini? Mas, sing jurusan sejarah ini sampian lho. Kan kita sharing juga ini. Oke. Gimana ini? Kalau saya ngelihatnya cuman gini aja. Masalah itu ada bangunan apa mbuh. Ya kan? Ya. Yes, aku rawani apa? Menyimpulkan lah, ya kan. Nanti daripada malah jadi kesimpulan liar nanti. Seperti penggalian liar lah. Pelaporan liar. Saya lah usum liar-liaran. Iya, usumnya liar sekarang. Termasuk komen liar. Nah, saya melihatnya gini. Pada saat
Ken Arok itu di Lulumbang. Ya. Setelah kemudian dia pesan keris dengan batas waktu bahwa 5 bulan. Batas waktu 5 bulan harus sudah kelar. Kemudian setelah 5 bulan beliaunya ke sana lagi dan melihat Empu Gandring itu memang sedang mengerjakan kemudian tapi karena ora apa ya istilahnya durung rampung 100%. Selesai loh kerisnya, salah. Kerisnya selesai. Tapi belum 100%. Dalam penggarapannya ya. Utuhnya. Tadi kalau misalkan ngobrol masalah keris apa jenenge Empu Gandring itu keris yang belum jadi. Kapan-kapan bisa dibahas. Oke, siap. Kapan-kapan bisa dibahas. Kita tunjukin sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa keris itu sebenarnya sudah jadi. Tapi belum 100%. Nah, mungkin kita bahas nantinya di ini. Di Lulumbang. Betul. Oke. Kita mencari di daerah Lumbang atau mungkin sekarang menjadi toponim Lumbang Sari ya. Mungkin monggo, bisa jadi kan. Monggo. Nah, kita cari ke daerah Lumbang Sari yang ada di Pulau Lawang. Nah, ada apa? Prinsipnya gini, pada saat Empu Gandring itu akan meninggal, beliau kan mengeluarkan sapoto atau kutukan. Ya. Dan kutukan itu langsung di-cancel sama Ken Arok. Gitu. Langsung di-cancel. Bahwa dalam kalimat ganjaran Jawa Baru itu seperti gini, bahwa nanti pada saat saya sudah sukses, berhasil, beres, saya akan membaginya dengan keturunan orang yang mandi di Lulumbang. Dan hal itu memang terjadi. Iya. Maksudnya gini, dalam alinea berikutnya, setelah Ken Arok itu berhasil menjadi raja atau mengukuhkan dirinya sebagai raja, sebagai pengganti Tunggal Metung lah, maksud belum raja ya. Iya, betul. Kan rajanya kan setelah dia mengalahkan Kediri. Nah, itu kemudian dia membaginya atau memberikan hadiah. Memberikan hadiah itu terutama ke anaknya Keboijo. Oh iya, karena ada peristiwa ya. Iya, benar. Peristiwa. Jadi dia ingat dengan janji politiknya lah. Istilahnya seperti itu. Tadi sesuk lah aku wis dadi, wis pokok dalan kene tak aspal. Diaspal tenan ya, meskipun orang itu menjadi korbannya. Ya, walaupun dia jadi wadal akhirnya. Tadi anyuan sewu. Tadi kalau misalkan jenengan besok maju jadi pimpinan daerah apa piye ojo lali lho. Amin. Bung Aleng kok bondi ngono kan terserah to istilah. Iya toh. Nah, dan dia memang menyebutkan, jadi tersurat di Pararaton bahwa salah satu yang diberi hadiah itu adalah anak Keboijo. Iya, anak Keboijo, kemudian Empu Gandring, dan ada juga yang di Tenggarai itu adalah orang-orang Lulumbang. Sorry kok Lulumbang, mana ini? Karuman. Nah, ya kita bisa mikir berarti dia juga menghargai jasanya. Nah, itu si Bangu Samparan. Artinya kan mungkin ya. Nah, itu bisa jadi bahwa itu adalah tinggalan yang itu, Mas Yo. Spesifiknya itu zaman apa tah apa? Monggo, sing wong sejarah sing ngobrol masalah itu. Nah, mungkin ini apa istilahnya situs Karuman itu yang tadi ada yang menjadi identik dengan bangunan suci itu dibangun setelah Ken Arok menang. Ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Adanya itu seperti itu. Nah, ini tambahan nih untuk terakhir kali mengenai legenda dari goa atau arung ini. Ya. Gimana ini yang dirasakan oleh Pak Bondan ini? Loh, saya bukan dukun, yang dukun kan jenengan malahan. Ya kan arungnya sama-sama. Jadi kalau menurut pasti ada yang merasakan. Ini kita cuma ngomong masalah anulah ya, dawuh sesepuh dulu. Ya. Dulunya arung itu pintunya emang kecil. Tapi yang setelah masuk ini? Iya, arung yang dia katakan sebagai gua. Tapi kemudian masuk beberapa meter, sekitar 20 meteran itu kemudian lebar. Betul. Kemudian kecil lagi. Iya. Kemudian lebar lagi. Dan dari ngobrol sama sesepuh di sini, semuanya mengatakan bahwa ndak ono sing jutul, Mas. Jadi gitu tidak ada yang tahu itu sampai kemana atau tembusnya jauhnya kemana berapa gitu kilo atau itu belum ada yang telusuri sampai itu lunas. Nah, kalau dilalah sekarang sudah
longsor. Ambrol ya, longsor. Sekitar 15 meteran sekarang cuman. Iya betul. Ya mungkin kalau lebih menelusuri lagi kan agak berbahaya itu, mungkin apa oksigennya nipis atau gimana di Ya, dalam banyak itu. resiko lah ya. Tapi banyak kan resiko. orang dulu membuat seperti itu kan menggunakan teknik-teknik sendiri, sampai disebutkan dalam prasasti itu ada bidangnya sendiri sebagai Mangurung-urung. juru pangarung ya. Mm. Juru pangarung itu. Terutama itu contohnya jenengan bisa lihat di candi apa itu yang dekat Pare itu. Oh ya betul, di daerah Candi opo itu lali aku. ya saya juga lupa Ah, itu. nanti dicek aja Itu sendiri lah. Ada. Itu ada contohnya, contoh fisik pada saat pembangunan. Nah, itulah Yang lubang ya berarti bariki ya. siap. Nah, tadi bayar kopi terus yang lubang. Kita selanjutnya Kopi ini bukan endorsan masalahnya. betul, bayar sendiri. Jadi pemirsa kalau mengunjungi ke tempat Karuman ini bisa ngopi-ngopi riah, bersantai, menghilangkan penat di daerah Karuman ini. Laleknya utang terutama. Nah itu yang kita bahas tadi. Nah itulah sedikit penjelasan atau apa kisah menarik mengenai Karuman, Bangun Sambaran, dan lagi-lagi kita bahas mengenai Ken Arok. Nah nanti kita lebih bahas mendalam lagi mengenai BTT Parararton. Nah begitu ya Pak Bondan. Oke pemirsa, itulah Terutama kerise. Kerise ini dinteni wong, kerise. pembahasan mengenai Yo, keris itu ya. dapurnya apa? Kemudian itu modelnya luk piro ataukah lurus? Terus misalkan dedere iki opo? Iya betul. Itu menarik soalnya keris Empu Gandring itu yang bagaimana. Ya. Nah itu menjadi pembahasan sendiri. Mungkin 3 jam 4 jam khusus. Nah Khususon. ikuti video selanjutnya di channel Giri Mataya.